Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Al-Akbar. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya bersama Bapak Muhammad Fajar Safaatullah dengan judul Analisis Kamins Cluster untuk mengelompokkan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 berdasarkan indikator kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang diberikan kepada manusia. Masalah kemiskinan sudah terjadi sejak lama dan implikasi permasalahan tersebut melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Kemiskinan itu sendiri adalah masalah multidimensi yang terjadi di hampir semua negara. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan yang dialami saat ini disebabkan oleh banyak faktor, bukan hanya karena rendahnya pendapatan, tetapi juga karena faktor-faktor lainnya, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan ketidakmampuan untuk ikut serta dalam pembangunan manusia. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, mengetahui penerapan analisis Kamins Cluster dalam pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator kemiskinan. Yang kedua, mengetahui karakteristik klaster yang akan terbentuk berdasarkan masing-masing variabel. Yang ketiga, mengetahui variabel yang memiliki perbedaan paling signifikan pada klaster yang terbentuk. Metode pengumpulan datanya pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Untuk variabel penelitian terdapat 11 variabel. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas atau independen dari suatu model. Selanjutnya, analisis deskriptif dan standarisasi. Pada data variabel yang akan dianalisis terlihat sangat bervariasi dalam satuan. Ada data dengan satuan puluhan, bahkan ratusan. Perbedaan satuan ini akan menyebabkan bias dalam analisis klaster, sehingga data perlu dilakukan standarisasi. Kemudian, Kamins Cluster. Ini adalah hasil analisis Kamins Cluster menggunakan aplikasi SPSS. Untuk klasternya dibagi menjadi 3 klaster. Arti angka, jika nilai klaster bernilai positif, maka data di dalam klaster tersebut di atas rata-rata. Jika nilai klaster bernilai negatif, maka data di dalam klaster tersebut di bawah rata-rata. Selanjutnya, perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk. Untuk hasilnya adalah bekerja di sektor formal, karena bekerja di sektor formal memiliki nilai F sebesar 27,199, yang mana ini paling besar di antara variabel-variabel yang lainnya, dan nilai signya di bawah 0,05, yaitu 0,000. Jumlah anggota pada setiap klaster, untuk klaster yang pertama berjumlah 19, klaster kedua 11, dan klaster ketiga 5. Komposisi klaster, untuk melihat anggota setiap klasternya dapat melihat pada kolom QCL1. Kemudian kesimpulan, metode Kamins Cluster digunakan untuk mengelompokkan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator kemiskinan. Untuk klasternya dibagi menjadi 3. Yang pertama, dengan anggota kelompok kabupaten atau kota yang memiliki indikator kemiskinan tinggi, terdiri dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kabupaten Boyolali, Wonogiri, Sragen, Blora, Rembang, Pati, Demak, Temanggung, Kendal, Batang, dan Brebes. Untuk klaster 2, dengan anggota kelompok yang memiliki indikator kemiskinan rendah terdiri dari Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Kudus, Jepara, Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Untuk yang ketiga, dengan anggota kelompok yang memiliki indikator kemiskinan sedang terdiri dari Kabupaten Karanganyar, Grobogan, Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Kesimpulan yang kedua, karakteristik klaster yang terbentuk adalah sebagai berikut. Untuk klaster 1 terdiri dari penduduk miskin di atas rata-rata, air layak di bawah rata-rata, jamban sendiri bersama di bawah rata-rata, rumah tangga miskin penerima BPNT di atas rata-rata, penduduk tidak bekerja di bawah rata-rata, angka melek huruf di bawah rata-rata, angka partisipasi sekolah di atas rata-rata, pendidikan yang ditamatkan di bawah rata-rata, bekerja di sektor informal di atas rata-rata, bekerja di sektor formal di bawah rata-rata, pengeluaran per kapita untuk makanan di bawah rata-rata. Untuk klaster 2-nya sebagai berikut, untuk klaster 3-nya sebagai berikut, dan untuk kesimpulan yang ketiga, variabel yang memberikan perbedaan paling besar pada ketiga klaster adalah variabel bekerja di sektor karena memiliki nilai F sebesar 27,199 dan nilai signya 0,000. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.